Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang Smart City. Namun sebelumnya itu, perkenalkan nama saya Andres Maguga, STB 172232, kelas G. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi Smart City, pembagian Smart City, dimensi Smart City, dan penerapan Smart City di Indonesia. Yang pertama itu definisi Smart City. Di sini Smart City didefinisikan sebagai konsep kota cerdas yang dirancang guna membantu berbagai hal kegiatan masyarakat, terutama dalam upaya mengelola sumber daya yang ada dengan efisien, serta memberikan kemudahan mengakses informasi kepada masyarakat, hingga untuk mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. Definisi yang berikutnya tentang Smart City itu merupakan sebuah impian dari hampir semua negara di dunia. Dengan Smart City, berbagai macam data dan informasi yang berada di setiap sudut kota dapat dikumpulkan melalui sensor yang terpasang di setiap sudut kota, dianalisis dengan aplikasi cerdas, selanjutnya disajikan sesuai dengan kebutuhan pengguna melalui aplikasi yang dapat diakses oleh berbagai jenis gadget. Melalui gadgetnya secara efektif, pengguna juga dapat menjadi sumber data. Mereka mengirim informasi ke pusat data untuk dikonsumsi oleh pengguna yang lain. Definisi Smart City yang berikutnya itu dapat didefinisikan sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya dan bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. Definisi berikutnya tentang Smart City itu bisa disebut atau kota pintar. Itu sebuah pendekatan yang luas terintegrasi dalam meningkatkan efisien pengoperasian sebuah kota, meningkatkan kualitas hidup penduduknya, dan menumbuhkan ekonomi daerahnya. Cohen lebih menjauh mendefinisikan Smart City dengan pembuatan aspek di lingkungan menjadi Smart City menggunakan ICT atau secara pintar dan efisien dalam menggunakan berbagai sumber daya, menghasilkan penghematan biaya dan energi, meningkatkan pelayanan dan kualitas hidup, serta mengurangi jejak lingkungan. Semuanya mendukung ke dalam inovasi dan ekonomi ramah lingkungan. Di sini dapat kita lihat pembagian dari Smart City. Di sini ada 6 pembagian dari Smart City. Yang pertama itu Smart Economy, Smart People, Smart Governance, Smart Mobility, Smart Environment, Smart Living. Dan di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari apa arti dari keenam Smart City ini. Yang pertama itu Smart Economy atau ekonomi. Smart Economy ini memiliki peranan pada aspek inovasi dan persaingan. Kota dengan label Smart City diharapkan memiliki tingkat perekonomian dan kesejahteraan finansial dengan pertumbuhan ekonomi yang baik dan pendapatan per kapita yang tinggi. Jadi, pada aspek ini dibutuhkan berbagai inovasi untuk meningkatkan peluang usaha dan dimungkinkan untuk meningkatkan peluang pasar usaha atau modal. Ya, di sini ada beberapa contoh pembahasan dari smart economy dalam smart city. Antara lainnya itu pertama itu supermarket di virtual di Subway, Korea Selatan. Adalah contoh yang baik tentang bagaimana teknologi informasi dan komunikasi atau ICT perubahan interaksi pelanggan dengan barang-barang.
yang memungkinkan teknologi adalah kode QR. Setiap gambar yang memiliki sebuah QR kode yang terkait bahwa ketika dipindai oleh ponsel akan memungkinkan pelanggan untuk membeli baik dan memiliki baik dikirim ke rumah. Yang berikutnya itu Nearfield Communication atau NFC adalah teknologi yang akan memungkinkan pembayaran melalui ponsel pintar yang membuka peluang bagi harga dinamis, harga halus, berjenjang, dan micropayments. Antara lain teknologi NFC. Beberapa dari teknologi QR ada karena NFC adalah komunikasi dua arah dan QR adalah komunikasi satu arah. Ini adalah bagaimana siklus dari smart economy yang saya sudah jelaskan tadi, itu smart economy dalam pasar usaha atau modern, dan ini adalah kayak diagram dari smart economy. Yang berikutnya itu smart mobility atau transportasi. Smart mobility memiliki peranan pada aspek transportasi dan infrastruktur. Diharapkan pada kota memiliki suatu sistem yang memungkinkan terjadinya pemenuhan kebutuhan dengan pergerakan yang seminimal mungkin dan secepat mungkin. Pada aspek ini dibutuhkan pengembangan dan pengembangan infrastruktur yang terpadu dan diorientasikan untuk menjamin kepentingan publik. Dengan konsep Smart City di Bandung, berdasarkan pemahaman dan diskusi studi PPK 2014 yang juga membahas tentang konsep Smart City di Bandung, dapat beberapa kata kunci atau definisi Smart City Kota Bandung, yaitu responsif, inovatif, dan kompetitif. Smart mobility adalah sebuah kota dengan sistem pergerakan yang memungkinkan pencapaian tujuan dengan pergerakan yang sedikit mungkin atau less mobility, hambatan serendah mungkin atau more friendly, dan waktu tempuh singkat mungkin atau less travel time, dengan kriteria yang responsif, inovatif, dan kompetitif berdasarkan konsep Smart City Kota Bandung. Responsif berarti sistem mobilitas yang mampu memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan secara aktual. Jadi di sini responsif itu memiliki arti bahwa setiap apa yang menjadi kebutuhan, keinginan, dan harapan pergerakan penggunanya secara aktual. Yang berikutnya itu inovatif, berarti di sini sistem mobilitas yang memungkinkan pergerakan dengan efektif dan efisien. Yang berikutnya itu kompetitif, berarti sistem mobilitas yang memberikan banyak pilihan perjalanan. Dan dapat kita lihat di sini ini bagaimana dari smart mobility atau transportasi. Di sini bisa kita lihat transportation user experience layer, transportasi service layer, informasi collection layer, information management dan control layer, transportasi company, dan ini adalah coordination of transportation companies. Yang berikutnya itu smart governance atau tata kelola. Smart governance memiliki peranan pada aspek pemberdayaan dan partisipasi. Kota diharapkan memiliki suatu pemerintahan yang memiliki kebijakan dan yang memperhatikan prinsip-prinsip supremasi hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas, serta efektivitas dan efisiensi kebijakan. Sehingga dalam mewujudkan smart governance dibutuhkan pemberdayaan dan partisipasi dari segala pihak.
dalam konteks tata kelola perusahaan atau corporate governance. Tata kelola atau governance adalah bagaimana pimpinan memastikan perusahaannya mampu mengoptimalkan dua aspek yang saling bertentangan, yakni dua aspek itu yaitu unjuk rasa kerja perusahaan dan pemenuhan peraturan dan pertanggungjawaban. Di sini dua aspek yang saling bertentangan bisa kita lihat di bagian tersebut. Dua aspek yang saling bertentangan tersebut itu konferensi dan performance. Yang berikutnya itu smart people atau biasa juga disebut pendidikan. Smart people memiliki peranan pada aspek kreativitas dan modal sosial. Diharapkan sebuah kota memiliki modal manusia yang secara formal maupun non-formal mempunyai pendidikan yang baik dan terwujud dalam individu atau komunitas yang kreatif. Sehingga untuk mewujudkan smart people ini dibutuhkan kreativitas dari masyarakat di setiap sendi kehidupan bermasyarakat sebagai sebuah model sosial. Smart people juga untuk mempersiapkan masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam membangun kawasannya, juga tidak terhenti dari pemerintah ke masyarakat, namun keduanya sama-sama berjalan. Di sini kita bisa lihat bagaimana siklus dari smart people. Pertama itu adaptasi, bertindak, melihat, berpikir. Kita kayak belajar itu adaptasi, bertindak, berpikir, melihat. Kaedah pengajaran dan berbentukkan komputer bermaksud komputer digunakan sebagai medium dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Semua butiran utama mengajar perlu dimasukkan ke dalam komputer, dan penerapan terperinci dijelaskan oleh guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan komputer dalam pendidikan merupakan langkah awal dalam menyediakan para pelajar yang maju, kreatif, dan inovatif. Komputer dalam pendidikan membolehkan pelajar sekolah menguasai pengetahuan dan kemahiran supaya mereka boleh menggunakan kemudahan ini untuk pembelajaran dan persediaan menghadapi cabaran masyarakat yang berasaskan teknologi, komunikasi, dan maklumat. Tujuan dari kaidah pengajaran dan pembelajaran berbentuk komputer juga memudahkan kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran dan mengelakkan penanggungan masa. Yang berikutnya itu smart living atau kualitas hidup. Smart living ini memiliki aspek kualitas hidup. Diharapkan sebuah kota memiliki kualitas hidup yang baik, di antaranya tersedianya kebutuhan, adanya keamanan, keselamatan, kemudahan, dan keamanan hidup. Kualitas hidup sendiri bersifat dinamis, artinya selalu berubah-ubah, karena selalu berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Smart living seakan menjadi hal terakhir yang harus dipenuhi sebelum terwujudnya smart city. Pencapaian ini tidaklah lepas dari peranan pendidikan. Pendidikan yang baik adalah cerminan dari budaya yang ada, keduanya saling berpengaruh. Contoh dari smart living yaitu perwujudan rumah tropis. Sebetulnya merupakan adaptasi terhadap kondisi iklim tropis yang dimiliki oleh Indonesia. Sinar matahari yang melimpah, tingkat curah hujan yang tinggi, dan kelembapan udara yang tinggi merupakan beberapa ciri iklim tropis. Oleh karenanya konsep rumah tropis sebaiknya sudah mempertimbangkan unsur-unsur tropis. Di sini saya memperlihatkan gambar dan dena dari contoh rumah tropis. Di sini sudah dipersampaikan secara detail.
Dan ini adalah konsep rumah tropis tipe Mentawai. Yang berikutnya itu smart environment atau lingkungan. Smart environment memiliki aspek pada lingkungan. Jadi kota impian dengan label smart city adalah kota yang memberikan kenyamanan, berkelanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non fisik, visual maupun tidak, untuk saat ini dan masa yang akan datang bagi masyarakatnya. Penerapan masa dari smart government ini ada contoh lingkungan yang bersih dan terang, dan bisa kita lihat pada gambar di sini bagaimana dari kota itu terlihat dengan tatanan yang bersih dan indah. Menurut Job and the smart environment adalah a small world where different kinds of smart devices are continuously working to make inhabitants' lives more comfortable. Yang pertama itu Fossil membedakan 3 macam smart environment. Yang pertama itu virtual computing environment, physical environment, dan human environment. Dua teknologi penunjang lingkungan cerdas. Yang pertama itu sumber energi bagi peralatan persuasif sangat menentukan dalam menjalankan lingkungan pintar. Yang berikutnya jaringan yang termasuk dalam jaringan adalah infrastruktur penghubung dengan protokol data. Infrastruktur penghubung erat kaitannya dengan topologi jaringan dan berbagai masalah yang terkait di dalamnya. Akuator adalah alat penampilan informasi dan yang bertindak berdasarkan input. Akuator dapat berupa layar, cahaya, pompa, dan lain sebagainya. Akuator memiliki karakteristik yang sama dengan sensor dan terkadang berbeda dari dalam suatu perangkat yang sama. Middleware adalah infrastruktur pelayanan yang memproses data-data dan dalam lingkungan pintar sehingga dapat diinterpretasikan. Yang berikutnya aplikasi adalah bagaimana aplikasi dapat beradaptasi terhadap keadaan yang berubah. Sebuah aplikasi tidak lagi harus mengeksekusi secara efisien. Di sini juga smart environment memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana itu smart environment memiliki kelebihan comfort, mobilities atau efficient and effective if the network by technology case. Kekurangannya itu default to be released support cost resources. Not everyone may know it. Spread level atau tingkat penyebaran. Yang berikutnya ini saya menjelaskan ada 3 dimensi pada smart city. Ketiga dimensi itu, pertama itu dimensi teknologi, dimensi people, dimensi community. Yang pertama itu dimensi teknologi. Di sini dimensi teknologi diperlukan pembangunan kota yang digital. Dimensi terintegrasi dengan dukungan infrastruktur fisik. Teknologi pintar, perangkat mobilitas tinggi, dan jaringan komputer yang memadai. Yang itu dimensi people. Dimensi people diperlukan kualitas pengetahuan pendidikan dan pembelajaran sebagai dorongan utama terbentuknya kota yang cerdas, di mana permasalahan yang bersifat manual ditransformasi dengan pengetahuan modal sistem digital melalui gravitas dan disajikan dalam bentuk pelajaran yang sebenarnya perlu konsisten untuk dilaksanakan. Yang ketiga itu dimensi community. Diperlukan dukungan dari pemerintah dan kebijakan untuk pemerintah sebagai dasar dari desain dan implementasi kota yang cerdas. Kebijakan tidak hanya mendukung tetapi juga berperan
di mana berbentuk hubungan antara lembaga pemerintah dan pihak non-pemerintah dan sektor lainnya dalam pembangunan lingkungan administratif yang teratasi. Di sini dimensi teknologi ada yang namanya digitalisasi, intelligent city atau cerdas, ubiquitous city atau ada di mana-mana, wired city atau terhubung, information city atau informasi, yaitu dimensi pupil kayak learning city atau belajar, creative city atau kreativitas. Yang ketiga itu dimensi community atau komunitas. Dan di sini saya akan menjelaskan penerapan smart city, khususnya di penerapan smart city di Indonesia. Dan penerapan smart city sudah ada di Kota Bandung, tepatnya di Jawa Barat. Penerapan smart city ini ditinjau dari pertama itu tinjauan. Smart city merupakan sebuah konsep pengembangan dan penguatan kota dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk memonitor dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di dalam kota dengan lebih efektif dan efisien untuk menghasilkan pelayanan kepada warganya serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Konsep smart city ini maksudkan untuk mempermudah segala urusan dengan dukungan konektivitas tinggi dari pemanfaatan teknologi informasi atau TI. Dengan kata lain, smart city adalah sebuah kota cerdas atau pintar yang membantu masyarakat kota mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat guna kepada masyarakat atau lembaga dalam melakukan aktivitas secara real time. Yang bagian B itu Bandung Smart City. Bandung Smart City itu sebuah konsep kota yang memiliki koneksi terintegrasi dalam berbagai bidang hingga memberikan dampak praktis dan efisiensi dalam pengelolaan kota. Segala permasalahan kota mulai dari kemacetan, penumpukan sampah, jalan rusak, keadaan kontur tanah suatu daerah dan lainnya dapat secara real-time diketahui dan dicari solusi yang terbaik dengan cepat. Konsep ini pertama kali diterapkan di Kota Kembang, pimpinan yang upaya oleh Ridwan Malkam sebagai wali kota Bandung. Dan di sini bisa kita lihat bahwa smart city ini memiliki dampak yang praktis bagi kota Bandung, khususnya untuk permasalahan yang biasanya terjadi di Indonesia itu kayak kemacetan, penumpukan, jalan rusak, kontur tanah dan sebagainya. Jadi di sini smart city sangat bermanfaat untuk kota Bandung. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung untuk mewujudkan Bandung Smart City sementara dalam proses pembangunan. Proses untuk membangun Bandung Smart City membutuhkan waktu 5 tahun ke depan. Jadi untuk membuat Bandung menjadi Smart City itu membutuhkan waktu yang cukup lama, itu sekitar 5 tahun ke depan. Dan saat ini pemerintah kota sedang melakukan kajian untuk memproses smart city. Untuk hal tersebut perlu membangun 6 unsur dimensi dari smart city, yaitu jadi untuk membangun sebuah kota disebut smart city khususnya Bandung, yang perlu diwujudkan itu adalah membangun 6 unsur dimensi dari smart city. Khususnya yang pertama itu ekonomi pintar
atau smart economy. Di sini jelaskan bahwa smart economy atau ekonomi cerdas mencakup inovasi dan persaingan. Jika semakin banyak inovasi baru yang dikembangkan, maka akan menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar usaha modal. Yang kedua itu lingkungan pintar. Lingkungan pintar atau smart environment. Smart mobility termasuk pada transportasi dan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur diwujudkan melalui penguatan sistem perencanaan infrastruktur, kuota pengembangan aliran sungai, peningkatan kualitas dan kuantitas air bersih, pengembangan aliran sungai, peningkatan kualitas dan kuantitas air bersih, pengembangan sistem transportasi, pengembangan perumahan dan permukiman, peningkatan dan konsistensi pengendalian pembangunan infrastruktur. Yang berikutnya itu mobilitas pintar atau smart mobility. Lingkungan pintar berarti lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, kelanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non-fisik, visual maupun tidak bagi masyarakat dan publik. Menurut Undang-Undang tentang Penataan Ruang, mensyaratkan 30% lahan perkotaan harus difungsikan untuk ruang terbuka hijau, baik privat maupun publik. Lingkungan yang bersih tertata merupakan contoh dari penerapan lingkungan yang pintar. Yang berikutnya itu dimensi masyarakat pintar atau smart people. Dikatakan smart people bahwa pembangunan senantiasa membutuhkan modal, baik modal ekonomi atau ekonomi kapital, modal manusia atau human capital, maupun modal sosial atau social capital. Kemudahan akses modal dan pelatihan bagi UMKM dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka dalam mengembangkan usahanya. Yang berikutnya itu kehidupan pintar atau smart living. Di sini jelaskan bahwa kehidupan pintar atau smart living itu berbudaya, berarti masyarakat manusia memiliki kualitas hidup yang terukur atau budaya. Kualitas hidup tersebut bersifat dinamis, dalam artian selalu berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Pencapaian budaya pada manusia secara langsung maupun tidak langsung merupakan hasil dari pendidikan. Maka kualitas pendidikan yang baik adalah jaminan atas kualitas budaya, dan atau budaya yang berkualitas merupakan kualitas dari pendidikan yang berkualitas. Yang keenam itu pemerintahan pintar atau smart governance. Kunci utama keberhasilan penyelenggara pemerintahan adalah good governance atau pemerintah pintar, yaitu paradigma sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip supremasi hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas, ditambah dengan komitmen terhadap tegaknya nilai dan prinsip demonstrasi daya guna, seguna pemerintahan yang bersih, tanggung jawab, dan berdaya saing.
Keenam unsur tersebut merupakan suatu cara untuk menjadikan Bandung menjadi kota yang berbasis smart city. Selain dari keenam unsur tersebut, yang menjadi prioritas yang untuk membangun Bandung Smart City itu penyesuaian penerapan IT di Kota Bandung. Karena Smart City akan ditetapkan di Kota Bandung, menitik beratkan pada pemanfaatan teknologi masa kini untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat Kota Bandung. Dan kita bisa lihat di sini bagaimana dari untuk mensukseskan Kota Bandung menjadi Bandung Smart City, bisa kita bagian dari 6 dimensi tadi yang saya jelaskan. Pertama itu smart economy, smart mobility, smart environment, smart people, smart living, dan smart governance. Yaitu bagian C-nya itu penerapan konsep smart city di Kota Bandung. Pertama itu telah terdapat 5.000 wifi di situ publik. Pengadaan layanan akses internet terbuka di publik. Jadi contoh dari penerapan konsep smart city Kota Bandung itu telah menyediakan 5.000 wifi di setiap ruang publik. Ruang publik di Bandung semakin banyak sesuai dengan proker oleh Kota Bandung. Fasilitas internet gratis di ruang terbuka untuk menarik minat masyarakat kota untuk berkunjung ke tempat tersebut. Salah satu ruang terbuka publik tersebut adalah harinya di Taman setiap kota. Jadi wifi yang dipasang itu sudah ditanam di setiap kota. Dengan demikian, fungsi tanaman sebagai ruang publik pun akan kembali dengan sendirinya. Dan fasilitas serupa juga dibangun di tempat-tempat ibadah seperti masjid, gereja, dan lainnya. Seperti ini untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses internet meski sedang beribadah, selain akses penyediaan akses internet di ruang publik. Jadi penerapan dari kota smart city di Kota Bandung ini menerapkan 5.000 wifi dan setiap di ruang publik, tetapi juga selain di ruang publik juga di tempat-tempat ibadah seperti masjid dan gereja dan lainnya. Yang kedua itu penerapan konsep smart city di Kota Bandung, yaitu aplikasi Panic Button. Aplikasi Panic Button ini cara kerjanya itu setelah diunduh dan setel di smartphone, pengguna perlu mengisi data pribadi dan yang akurat sertakan dengan nomor telepon yang terdekat yang bisa dihubungi, di mana pengguna akan terregister dengan nomor handphonenya dan dapat melaporkan apapun. Misalkan ada begal, dia tinggal pencet tombol lalu nanti pesan itu sampai di comment center. Setelah data dan aplikasi terpasang, pemohon bantuan harus mencet 3 kali tombol panik di layar smartphone. Pemohon bantuan akan langsung terlacak di Bandung Smart Command Center. Lalu Command Center akan datang mengirimkan petugas ke lokasi. Kurang dari 3 menit langsung. Jadi fungsi dari aplikasi Button itu adalah jika kita dalam keadaan yang tergesa seperti kita dibegal, dirampok, jadi kita tinggal mencet ada tombol yang kita pencet dan akan langsung terlacak di command center, dan command center akan mengirimkan polisi ke lokasi tersebut. Jadi cara kerjanya ini kita langsung unduh saja di smartphone dan install, kemudian kita register melalui data-data pribadi kita yang akurat dan nomor yang telepon yang terdekat yang bisa dihubungi. Selain dari mencet tombol sebanyak 3 kali,
layar di ponsel di depan PPT Telkom juga menyediakan tombol khusus yang berfungsi sama. Tombol khusus dipasang di lubang audio. Tombol tambahan ini rencananya bakal dilempar ke pasaran dengan harga jual sekitar 50 ribuan. Panic button ini bekerja sama dengan kepolisian lebih fokus dengan keamanan. Sebelumnya data handphone diregistrasi terbaru dahulu. Yang ketiga itu kartu Bandung Pas atau Smart Card. Yang ketiga, untuk meningkatkan pelayanan kepada warga, pemerintah Kota Bandung akan meluncurkan Bandung Pas atau Smart Card. Kartu multifungsi tersebut antaranya bisa digunakan warga dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup lainnya. Sistem diciptakan untuk mempercepat proses pelayanan Pemkot Bandung kepada masyarakat. Kartu ini sangat multifungsi karena bisa digunakan untuk semua kebutuhan warga seperti pendidikan dan kesehatan. Salah satunya bisa digunakan masyarakat untuk membayar tarif transportasi seperti angkot, bus, dan lainnya. Smart Card didukung ini oleh 5 bank lainnya, yakni Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Mega, Bank BCA, dan Bank BRI. Tahu alat peluncuran Bandung Smart Card ini adalah pengganti alat beberapa jenis pembayaran. Bandung Smart Card merupakan salah satu dukungan dari kepada Kota Bandung untuk menjadi kota pintar smart city. Bandung Smart Card baru bisa melayani pembayaran pada elektronik Transmart Bandung, sistem elektronik vending machine, dan pembayaran di online. Jadi salah satu penerapan smart city di Kota Bandung itu Smart Card, dan Smart Card ini memiliki multifungsi tes. Di antaranya itu dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Jadi Smart Card ini bisa memudahkan masyarakat untuk semua kebutuhan, dan seperti itu yang dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Dan bisa juga digunakan untuk masyarakat untuk membayar tarif seperti transportasi seperti angkot, bus, dan lainnya. Yang keempat itu sistem penilaian camat secara online. Yaitu kami wali Kota Bandung memulai instalasi open government yang dapat diisi oleh warga sendiri. Jadi penerapan yang berikutnya dari Smart City Bandung itu yaitu penilaian camat online. Ini diisi langsung dari warga sendiri atau warga kota. Yang kelima itu sistem pelaporan warga melalui SMS atau aplikasi lapor yang difasilitasi oleh UKP atau unit kerja Presiden. Yang keenam itu sistem pengelolaan dan dana bantuan sosial atau bansos online yang terlebih transparan. Siapa saja yang mengajukan, siapa saja penerimanya, untuk apa digunakan. Yang ketujuh itu aplikasi banjir yang dapat memberikan informasi secara real time, sehingga petugas di lapangan dapat bekerja tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat. Aplikasi banjir ini terintegrasi dengan laporan cuaca, debit air hujan dapat diukur di suatu titik. Tinggal dipantau, kalau sensor salurannya merah berarti ada yang tersumbat. Yang kedelapan itu pelayanan publik lewat jaringan sosial media seperti Twitter. Yang kesembilan itu setiap dinas memiliki data digital. Yang kesepuluh itu smart government dan mengupgrade sistem pemerintahan dari paper ke paperless dengan sistem informasi yang user friendly. 11 itu Bandung akan punya kota pintar yang akan dinamai Bandung Teknopolis seluas 400 hektar. Kota pintar di GTPGD ini nantinya akan menjadi prototipe penerapan smart city di Indonesia. Semua aplikasi tersebut dapat terus dibantu melalui ruang comment center yang telah disiapkan oleh Pemkot Bandung. Dengan tersebut akan siaga stand handle terkait. Bagian D itu Bandung Command Center. Bandung Command Center saat ini memiliki kuota Bandung juga merupakan kolaborasi dari berbagai pihak.
Bandung Command Center merupakan hasil kooperasi antara pemerintahan Kota Bandung dengan IBM dan Lembaga Afiliasi Penelitian Industri atau LAPI ITB. Lembaga afiliasi saat ini Bandung Command Center sebagai pusat terkumpulnya data-data terkait dengan kebutuhan Bandung Smart City, mulai dari SKPD, data dari masyarakat sampai data dari internal keluar akan dipusatkan di sini. Aplikasi Penikbutton juga terhubung langsung dengan Bandung Command Center sebagai salah satu penunjang misi menuju kota pintar smart city. Pusat kendali Command Center menjadi unsur utama instalasi canggih ini. Terdapat dua software dan aplikasi unggulan, yakni media sosial mapping dan Penikbutton. Wakil Kota Bandung Ridwan Kamil menjelaskan media social mapping merupakan software canggih yang dihibahkan oleh pemerintah Norwegia sebagai uji coba. Piranti lunak ini mampu menangkap segala macam percakapan warga di media sosial Facebook dan Twitter yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik ataupun keluhan warga terkait dengan infrastruktur. Dan di sini kita bisa lihat mesin ini bisa mengatrak percakapan warga, dihitung per wilayah, per isu masalah. Jika mengklik isu macet, akan muncul isu macet di kecamatan mana saja. Setelah keluhan terpetakan sesuai wilayah, Ridwan Kamil bisa langsung mengambil keputusan pengelokasian bantuan sumber daya dan tidak dipukul rata, tapi dijelaskan oleh mapping. Tetapi tadi sesuai dengan pemetaan masalah. Pemerintah Bandung mengolah data dengan mengambil keputusan manajemennya dengan akurat tanpa sosial media mapping. Ini kata hanya mengira atau menunggu warga komplain. Dan di sini adalah mesinnya dari semua dari yang tadi. Di sini adalah mesinnya, dan di sini bisa kita lihat aduan-aduan dari warga atau percakapan dari warga, dan di sini bisa dipantau langsung. Dan di sini bagian ini itu tujuan dari penerapan konsep Smart City di Kota Bandung. Tujuan dari penerapan Bandung Smart City adalah sebagai solusi dari berbagai permasalahan kemacetan, kualitas rusak, penumpukan sampah, mengetahui kondisi tanah yang layak dijadikan lahan pertanian atau lahan mendirikan bangunan. Dalam pertemuan secara Indosat Asia Conference 2.0 Smart ICT for Your Business Sukses yang dihadiri oleh Wali Kota Bandung di Hotel Ritz-Carlton Pacific Place Jakarta. Itu kami menjelaskan penerapan sistem Smart City tujuan agar masyarakat bisa saling terhubung, sedangkan dalam pemerintah memiliki kemampuan untuk IT. Sejumlah langkah dilakukan oleh Ridwan Kamil sebagai Wali Kota Bandung untuk mewujudkan Smart City telah berjalan baik, yang bertujuan untuk meramaikan tempat publik seperti taman dan tempat ibadah. Penerapan sistem smart di Kota Bandung sudah sewajarnya dilaksanakan agar Kota Bandung bisa menjadi kota yang dikenal di ASEAN, bahkan di internasional, sebagai kota berlabel Smart City, dan bisa menjadi langkah awal Indonesia akan menjadi negara maju. Untuk menjadikan Bandung sebagai kota berlabel Smart City ini memang perlu membutuhkan waktu dan biaya yang pengembangannya. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung bekerjasama dengan PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom TBK yang telah melakukan penandatanganan kerjasama antara Wali Kota Bandung, General Manager Telkom Wilayah Jabar, Binuru, dan Direktur IT Solution Strategi Portofolio Telkom dan Intra Toyo.
Ya, cukup sekian dari penjelasan saya dan presentasi saya. Jika ada yang kurang dipahami dan kata-kata yang masih belum dipahami, mohon dimaafkan. Dan cukup sekian dari saya. Sekian dan terima kasih.